Sejarah perkembangan TQM Total Quality Management. TQM berawal di Amerika Serikat pada masa Perang Dunia II ketika W. Edward Deming memperkenalkan teori statistik untuk meningkatkan kualitas produksi. Namun setelah perang, konsep ini kurang mendapatkan perhatian di AS. Sehingga Deming kemudian membawa konsep tersebut ke Jepang, mengajarkan statistical quality control kepada para pemimpin bisnis. Jepang pun berhasil mengembangkan TQM sejak tahun 1950-an dan menjadikannya budaya kerja nasional. Dasar TQM berasal dari manajemen ilmiah Frederick Taylor serta konsep statistical process control oleh Deming dan Joseph Julian. Kedua tokoh ini membantu Jepang membangun kembali industrinya pasca perang. Pada tahun 1995, US Navy memperkenalkan istilah Total Quality Management atau TQM. Sejak itu, TQM berkembang pesat di berbagai bidang seperti manufaktur, jasa, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, TQM diperkaya dengan teori manajemen modern seperti organization development, sistem socio-teknikal, dinamika kelompok, kepemimpinan, motivasi, serta keterlibatan karyawan. B. Definisi TQM atau Total Quality Management. TQM terdiri dari unsur Total Quality Management yang berarti pengelolaan menyeluruh dengan fokus utama pada mutu dan kepuasan pelanggan. Kualitas diartikan sebagai kemampuan produk atau jasa untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kualitas bersifat dinamis, melibatkan produk, manusia, proses, dan lingkungan yang diperbaiki. TQM merupakan pendekatan manajemen modern yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan dan keterlibatan seluruh anggota organisasi untuk meningkatkan daya saing. Tujuan utamanya adalah menjamin kepuasan pelanggan tanpa merugikan pihak lain serta mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan eksternal dan internal organisasi. Prinsip-prinsip TQM menurut Bill Kruse. Ada 4 prinsip TQM menurut Bill Kruse. Yang pertama itu kesadaran akan kualitas, berorientasi pada kualitas dalam semua kegiatan dan proses. Yang kedua, sifat kemanusiaan, memperlakukan karyawan dengan baik, mengikut sertakan, dan memberi inspirasi. Yang ketiga, desentralisasi, memberikan wewenang kepada semua tingkat, terutama di garis depan. Dan yang terakhir yaitu penerapan menyeluruh, menerapkan prinsip kebijaksanaan dan kebiasaan di semua sudut dan celah organisasi. Ada 10 unsur utama di TQM, yaitu yang pertama fokus pada pelanggan, yang kedua obsesi terhadap kualitas, yang ketiga pendekatan ilmiah, yang keempat komitmen jangka panjang, yang kelima kerjasama tim, yang keenam perbaikan sistem secara berkesinambungan, yang ketujuh pendidikan dan pelatihan, yang kedelapan kebebasan yang terkendali, kesembilan kesatuan tujuan, dan yang terakhir keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Selanjutnya D. Manfaat TQM atau Total Quality Management. Manfaat TQM menurut Hassel terbagi menjadi 4. Yang pertama itu desain produk efektif, yaitu meningkatkan kualitas produk dan mengurangi kesalahan. Yang kedua, mengurangi penyimpangan, yaitu menghasilkan produk sesuai standar, mengurangi pengerjaan ulang, dan menghemat waktu dan material. Yang ketiga, hubungan pelanggan baik, yaitu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, merespon kebutuhan pelanggan dengan cepat, dan mengantisipasi perubahan kebutuhan. Yang keempat, sikap pekerja positif, yaitu meningkatkan partisipasi komitmen dan rasa bangga pekerja sehingga meningkatkan kinerja organisasi. Ada juga manfaat TQM bagi intuisi. Yang pertama itu terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua, staf lebih termotivasi. Yang ketiga, produktivitas meningkat. Yang keempat, biaya turun. Yang kelima, produk cacat berkurang. Dan yang keenam adalah permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Selanjutnya konsep utama TQM. Ada 3 konsep utama TQM. Yang pertama itu strategi nilai pelanggan. Yang kedua, sistem organisasi. Yang ketiga, perbaikan kualitas berkelanjutan.
Materi selanjutnya karakteristik Total Quality Management. Total Quality Management memiliki karakteristik utama yang menjadi pedoman dalam penerapannya di organisasi. Karakteristik ini menekankan keterlibatan seluruh elemen organisasi, mulai dari pimpinan hingga karyawan. Untuk berkomitmen meningkatkan kualitas secara berkesinambungan, karakteristik ini saling berkaitan dan membentuk budaya organisasi yang berorientasi pada kualitas dan kepuasan pelanggan. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Kepuasan pelanggan menjadi tolok ukur utama keberhasilan baik pelanggan internal maupun eksternal. Yang kedua, obsesi terhadap kualitas. Seluruh anggota organisasi bertanggung jawab untuk menghasilkan mutu terbaik secara konsisten. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Pengambilan keputusan didasarkan pada data dan analisis objektif agar perbaikan lebih tepat sasaran. Yang keempat, komitmen jangka panjang, yaitu proses berkelanjutan yang memerlukan kesabaran dan konsisten dari seluruh pihak. Yang kelima, kerjasama tim. Kolaborasi antar individu dan departemen diperlukan untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan bersama. Yang keenam, perbaikan sistem berkesinambungan. Evaluasi dan peningkatan proses dilakukan terus-menerus untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang tujuh, pendidikan dan pelatihan. Peningkatan kompetensi karyawan menjadi kunci keberhasilan penerapan TQM. Yang kedelapan, kebebasan yang terkendali. Karyawan diberi ruang untuk berpartisipasi, namun tetap dalam batas visi dan tujuan organisasi. Yang kesembilan, kesatuan tujuan. Seluruh anggota organisasi harus memiliki arah dan tujuan yang sama demi terciptanya sinergi kerja. Yang terakhir, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Partisipasi aktif karyawan dalam pengambilan keputusan meningkatkan motivasi dan produktivitas. Secara keseluruhan, TQM berfokus pada pembentukan budaya organisasi yang mengutamakan kualitas, kolaborasi, dan peningkatan berkelanjutan untuk mencapai kepuasan pelanggan dan keunggulan kompetitif. Baiklah, dapat disimpulkan dari materi yang kami sampaikan, Total Quality Management atau TQM merupakan sistem manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas. Sebagai strategi utama organisasi, kualitas diartikan sebagai kemampuan produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, baik yang dinyatakan maupun tersirat, pada masa kini dan masa depan. Menurut Bill Kress pada tahun 1996, penerapan TQM didasarkan pada 5 pilar utama, yaitu produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Tujuan TQM adalah memastikan kepuasan pelanggan serta menghindari kerugian bagi pihak manapun melalui keterlibatan seluruh anggota organisasi. Secara keseluruhan, TQM memberikan manfaat besar bagi pelanggan, institusi, dan staf organisasi karena mendorong peningkatan mutu, layanan, dan efektivitas manajemen termasuk dalam dunia pendidikan di Indonesia. Studi kasus di sini kami mengambil studi kasus yang berjudul Peran Total Quality Management terhadap cakat produk studi kasus pada klaster IKM Fabrikasi Logam di Kabupaten Bogor. Inti permasalahan pada klaster IKM Fabrikasi Logam di Kabupaten Bogor adalah tingginya tingkat cacat produk akibat pengendalian mutu yang kurang optimal, terutama masalah cat terkelupas, kerusakan fisik produk, noda, komunikasi spesifikasi yang kurang jelas, dan kurangnya pengawasan kualitas selama proses produksi.